Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninik Agustin dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap ingin menyampaikan ringkasan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar, materi yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin. Definisi dari strategi pembelajaran dosen dan mahasiswa itu kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, di mana mendefinisikan bahwa strategi itu merupakan pendekatan secara keseluruhan tentang pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi mengenai sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi kalau strategi pembelajaran berarti pendekatan mengenai pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Ada 5 strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah inquiry, di mana dosen itu menggali pengetahuan mahasiswa melalui tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Ini dosen menjelaskan materinya secara runtut dan terstruktur sehingga mahasiswa dapat menerima materi secara terstruktur juga. Kemudian untuk yang berbasis masalah, berarti dalam menjelaskan materi, dosen mengajukan sebuah masalah gitu ya, atau ada masalah yang dibahas untuk diselesaikan bersama. Kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif, di mana dalam pembelajaran dosen mahasiswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berpikir. Ini berarti ada tanya jawab secara interaktif agar mahasiswanya itu bisa berpikir kritis. Kemudian untuk karakteristik dalam pembelajaran itu ada 6. Jadi proses pembelajaran itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memiliki motivasi untuk aktif, dan memberikan ruang untuk kreatif dan mandiri. Dalam pembelajaran itu mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Ini saya kira sudah sering sekali kita ketahui ya. Jadi dalam pembelajaran kita harus ada ranah kognitifnya, ranah psikomotorik, dan juga afektif. Selanjutnya dalam motivasi belajar di perguruan tinggi, dari pengertian motivasi itu sendiri, itu adalah kekuatan seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan sesuatu. Jadi motivasi belajar itu ada yang dari diri sendiri maupun ada yang dari luar. Ciri-ciri motivasi belajar menurut Sudirman tahun 2010 itu ada 8. Di antaranya dia akan menjadi tekun untuk menghadapi tugas, kemudian ulet, kemudian menunjukkan minat untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah, senang untuk bekerja secara mandiri, kemudian akan menjadi bosan dengan tugas-tugas rutin, bisa mempertahankan pendapatnya, dan karena bisa mempertahankan pendapatnya jadinya tidak mudah untuk melepaskan hal yang sudah diyakini, dan juga senang memecahkan dan menyelesaikan masalah. Kemudian dalam pembelajaran itu biasanya kita menemui adanya hasil kerja yang rendah. Kenapa ada prestasi belajar yang rendah? Di antaranya karena mahasiswa itu belum menguasai materi. Kemudian tugasnya itu sulit atau tidak menyenangkan, atau punya konsekuensi negatif, dan juga mahasiswa tersebut itu jarang berlatih. Maka dengan ada fakta bahwa prestasi yang rendah, motivasi menjadi punya fungsi sebagai pendorong, kemudian penentu arah, yang nantinya itu akan memperbaiki prestasi belajar. Kemudian untuk menumbuhkan motivasi belajar itu bisa ada 5 cara. Yang pertama dengan memberikan angka tambahan ya, nilai tambahan kepada mahasiswa agar
motivasi belajarnya bisa meningkat. Kemudian juga bisa dengan memberikan hadiah yang sesuai dengan bobot dari tugas yang dikerjakan. Kemudian adanya kompetisi dalam pembelajaran. Ini juga tidak harus kompetisi besar. Kemudian adanya ego involvement, peningkatan kesadaran untuk belajar, dan juga bisa kita memberikan pujian kepada mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi atau mahasiswa yang sudah melakukan sesuatu peningkatan gitu. Selanjutnya, teori motivasi sebenarnya ada bermacam-macam. Ini salah satunya adalah dari Skinner tentang motivasi dan penguat, bahwa sebenarnya motivasi itu tidak bisa dipisahkan ya dari teori belajar. Kemudian tuntutan belajar di perguruan tinggi, prinsip belajar di perguruan tinggi itu adalah sepanjang hayat. Kita mengenal dengan lifelong learning ya. Jadi maksudnya adalah berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri. Kemudian mahasiswa juga memiliki tuntutan. Kalau mahasiswa memiliki tuntutan, berarti dosen harus membantu ya agar mahasiswa itu punya the power of will, punya kehendak, punya ketekunan, dan juga punya keinginan atau hasrat untuk menjadi suatu kenyataan. Proses belajar yang sukses itu ketika mahasiswa itu bisa mengetahui, learning to know, kemudian bisa menjadi diri sendiri, bisa melakukan sesuatu, dan bisa hidup bersama. Maksudnya kooperatif di sini gitu. Oke, itu saja rangkuman yang bisa dijelaskan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.